Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Wirawan Widodo, mahasiswa program studi S2 Manajemen Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional IBI. Berikut ini adalah presentasi saya terkait dengan soal asesmen tengah semester dari mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Ada dua soal. Pertama, terdapat 3 instrumen dasar key basic of customs law yang wajib diketahui oleh eksportir dan atau importir dalam menunjang bisnis. Sisi lain, terdapat cukup banyak skema FTA yang ditandatangani pemerintah dan sangat erat kaitannya dengan 3 instrumen dasar tersebut. Jelaskan bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Yang kedua, sebuah perusahaan eksportir kopi mengeluarkan berbagai biaya dalam kegiatan ekspornya, seperti biaya pengemasan, biaya administrasi, dokumen ekspor, biaya sertifikasi produk, dan biaya asuransi pengiriman. Jelaskan mengapa biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai overhead cost dalam kegiatan ekspor. Analisis pula bagaimana peningkatan overhead cost dapat mempengaruhi harga jual produk ekspor di pasar internasional. Latar belakang perdagangan internasional dan kepabeanan. Perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui ekspor dan impor, negara dapat meningkatkan devisa, membuka lapangan kerja, dan memperluas pasar bagi produk domestik. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi besar dalam perdagangan global. Regulasi kepabeanan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan kegiatan ekspor-impor. Presentasi ini berfokus pada 3 instrumen dasar kepabeanan seperti klasifikasi tarif, nilai pabean, dan ketentuan asal barang atau SIO, pemanfaatan free trade agreement, serta pengelolaan overhead cost dalam kegiatan ekspor. Yang pertama, klasifikasi tarif. Klasifikasi tarif adalah pengelompokan barang berdasarkan kode HS atau Harmonious System yang diakui secara internasional. Setiap produk ekspor dan impor diberikan kode HS unik yang terdiri dari 6-10 digit, digunakan oleh otoritas pabean di seluruh dunia untuk mengidentifikasi jenis barang secara seragam. Fungsi utama klasifikasi tarif meliputi penentuan tarif bea masuk yang berlaku, perhitungan pajak impor, serta penetapan ketentuan larangan dan pembatasan pelatas dalam kegiatan ekspor-impor. Risiko kesalahan klasifikasi, pembayaran bea masuk yang tidak tepat, kurang atau dibayar, sanksi administrasi dan denda dari otoritas pabean, penundaan atau penahanan barang di pelabuhan, kegagalan memanfaatkan tarif preferensi FTA akibat kode HS yang salah, reputasi perusahaan terganggu di mata regulator. Yang kedua, ada nilai pabean, custom valuation. Nilai pabean adalah nilai yang ditetapkan atas barang impor sebagai dasar perhitungan bea masuk dan pajak impor. Penetapan nilai pabean mengacu pada metode WTO Valuation Agreement, di mana metode utama adalah transaction value, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar atas barang yang dijual untuk diekspor ke negara pengimpor. Pentingnya akurasi nilai pabean, nilai yang tidak akurat dapat menyebabkan underpayment atau overpayment bea masuk. Manipulasi nilai pabean termasuk pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi. Nilai pabean yang jujur mendukung kepatuhan perusahaan dan kepercayaan otoritas bea cukai, berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional. Yang ketiga, ketentuan asal barang, rules of origin. Ketentuan asal barang adalah aturan yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu produk dalam konteks perdagangan internasional. Penentuan asal barang menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan hak pemanfaatan tarif referensi dalam free trade agreement. Tanpa pemenuhan ketentuan asal barang yang tepat, eksportir tidak dapat menikmati fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk yang ditawarkan
oleh perjanjian perdagangan bebas. Surat keterangan asal (COO), dokumen resmi yang membuktikan asal barang, kriteria asal wholly owned atau substantial transformation, ya, Form D, Form E, Form A. Peran penting syarat utama untuk memperoleh tarif referensi FTA dan menghindari penolakan di negara tujuan. Hubungan instrumen kepabeanan dan FTA. FTA utama Indonesia ada apa? Ya, itu ASEAN Greater Access Area, kemudian ECFTA, ASEAN dan China, KFTA, ASEAN Korea, JEPA, dan Jepang, dan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, merupakan perjanjian perdagangan bebas untuk dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekspor impor. Syarat pemanfaatan FTA. Pemanfaatan FTA mensyaratkan 3 instrumen kepabeanan terpenuhi. 1. Hak ekspor tepat untuk menentukan tarif preferensi yang berlaku. 2. Nilai pabean akurat sebagai dasar penghitungan biaya masuk. Dan ketiga, ketentuan asal barang FTA yang membuktikan produk memenuhi rules of origin perjanjian terikat. Analisis manfaat FTA bagi eksportir, importir, dan negara. Untuk eksportir, tarif bea masuk rendah, negara tujuan, efisiensi biaya ekspor meningkat, daya saing produk naik, dan akses pasar ekspor semakin luas. Bagi importir, biaya impor bahan baku dan mesin turun, efisiensi produksi meningkat, dan harga produk akhir menjadi lebih kompetitif di pasar. Bagi negara, peningkatan devisa dari ekspor, iklim investasi membaik, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Bagi ekonomi nasional, sinergi antara eksportir, importir, dan kebijakan negara mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Kemudian pertanyaan mengenai overhead cost ekspor kopi. Definisi dan contoh biaya. Overhead cost adalah biaya operasional non-produksi yang tetap diperlukan dalam kegiatan ekspor. Contoh biaya meliputi pengemasan khusus ekspor, pengurusan dokumen PB, packing list, invoice, sertifikat produk, SNI, organik halal, serta asuransi pengiriman internasional. Alasan overhead cost penting. Overhead cost adalah ekspor kopi tidak dapat dihindari. Overhead cost dalam ekspor kopi tidak dapat dihindari karena berkaitan langsung dengan satu, kualitas. Pengemasan premium menjaga mutu kopi selama pengiriman jarak jauh. Yang kedua, standar sertifikasi memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Yang ketiga, risiko, asuransi melindungi milik kargo dari kerugian tak terduga. Dampak overhead cost terhadap harga jual produk. Skenario 1 dengan overhead cost 15.000 per kilo dan skenario 2 dengan overhead cost 25.000 per kilo. Parameter lain diasumsikan sama, maka biaya produksi dan overhead cost yang berbeda. Biaya produksi sama, tetapi biaya overhead cost berbeda. Maka total biayanya, biaya produksi plus overhead menjadi berbeda. Skenario 1 menjadi lebih murah karena 15.000 dibandingkan dengan 25.000 per kilo, isi 10.000. Berdampak pada kenaikan harga jual menjadi 12.000 per kilo. Suatu dapat memilih menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin atau menyerap selisih biaya demi menjaga daya saing harga di pasar internasional. Pengelolaan overhead cost yang efisien menjadi kunci. Analisis terhadap overhead cost. Overhead cost dalam kegiatan ekspor sebaiknya dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekedar biaya. Biaya-biaya seperti sertifikasi internasional, pengemasan standar ekspor, dan asuransi pengiriman secara langsung meningkatkan kepercayaan pembeli asing terhadap produk Indonesia, sekaligus mengurangi risiko kerugian di sepanjang rantai pasok. Pengelolaan overhead cost yang efisien dan terencana menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah nyata
meningkatkan daya saing produk di pasar global dan memperluas akses pasar, dan memastikan keberlanjutan usaha ekspor jangka panjang. Sinergi antara kepatuhan regulasi dan efisiensi biaya adalah fondasi keberhasilan eksportir. Simpulan dan rangkuman. 1. Instrumen dasar kepabeanan. 3. Instrumen dasar kepabeanan. Klasifikasi tarif nilai pabean ketentuan asal barang merupakan fondasi utama dalam perdagangan internasional dan pemanfaatan FTA. Kedua, pengelolaan overhead cost. Overhead cost tidak dapat dihindari dalam kegiatan ekspor, namun harus dikelola dengan baik bijak agar memberikan nilai tambah dan menjaga margin keuntungan. Ketiga, pemanfaatan FTA. Pemanfaatan Free Trade Agreement secara optimal meningkatkan efisiensi biaya dan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Keempat, sinergi kepatuhan dan efisiensi. Sinergi antara kepatuhan regulasi kepabeanan dan efisiensi biaya operasional merupakan kunci keberhasilan kegiatan ekspor dan yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.